Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Pratama. Saya akan mempresentasikan laporan kasus hipertensi. Langsung saja untuk biodata pasiennya, yaitu yang pertama Tuan A, berumur 55 tahun, agama Islam, tempat tinggal Palembang. Kemudian untuk keluarga yang terdekat, anaknya sendiri. Langsung saja, untuk ringkasnya dari pengkajian 12 domain maupun pengkajian fisik, didapatkan 4 diagnosa. Saya akan menjelaskan pertama untuk diagnosa yang pertama. Tuan A datang ke posyandu dengan anaknya. Tuan A mengeluh sakit kepala sejak 3 hari yang lalu, mengatakan sakitnya berdenyut-denyut. Kemudian sakitnya datang sewaktu-waktu, kemudian tampak memegang kepalanya. Yang terakhir mengatakan nyeri sendi, dan kemudian didapatkan diagnosa nyeri akut. Untuk diagnosa kedua, klien mengatakan tidak nafsu makan. Setiap makan tidak pernah habis, hanya 3 sendok itu per hari. Untuk kondisi mukosa kering, kulit juga kering, kemudian jarang minum. Untuk berat badan sendiri itu 40 kilo. Kemudian didapatkan ketidakseimbangan nutrisi, kurang dari kebutuhan tubuh. Selanjutnya, klien pernah berobat ke dukun tapi tidak ada perubahan. Klien bertanya-tanya tentang penyakitnya, kemudian didapatkan defisiensi pengetahuan. Untuk yang terakhir, klien mengatakan penglihatannya kabur. Klien juga pernah mengatakan jatuh di kamar mandi, kemudian klien merasakan pusing, dan didapatkan diagnosa resiko jatuh. Untuk vital sign sendiri, tekanan darah klien 160/90, kemudian nadi 87, kemudian suhu 36,7 derajat Celcius, kemudian respirasi 22. Untuk selanjutnya saya akan mempresentasikan analisa data, tapi saya akan mengulang kembali diagnosa yang saya dapat. Yang pertama yaitu nyeri akut, kemudian ketidakseimbangan nutrisi, kurang dari kebutuhan tubuh, kemudian defisiensi pengetahuan, kemudian yang terakhir adalah resiko jatuh. Untuk analisa data sendiri atau problemnya, satu, klien mengatakan datang dengan keluhan sakit kepala sejak 3 hari yang lalu. Kemudian klien mengatakan sakit berdenyut-denyut terasa di kaki kuduk. Untuk pengkajian P di DSP, nyeri kepala, kemudian Q berdenyut-denyut, kemudian R di kepala, S untuk skala nyerinya 6, dan T waktu adalah klien mengatakan sewaktu-waktu. Untuk DO nya sendiri, klien tampak memegang kepalanya. Kemudian untuk vital sign 160/90, kemudian 87 untuk nadi, 36,7 untuk suhu, kemudian pernapasan 20. Untuk etiologi sendiri, yang pertama itu dari hipertensi kerusakan vaskuler pembuluh darah, kemudian penyumbatan pembuluh darah, vasokontraksi, kemudian gangguan sirkulasi pembuluh darah, kemudian pembuluh darah ke koroner, iskemik miokard, aliran darah ke otak menurun sehingga menyebabkan sakit kepala, dan untuk problemnya nyeri akut. Itu yang analisa yang pertama. Untuk analisa yang kedua, untuk analisa data kedua, klien mengatakan tidak nafsu makan. Klien hanya makan 3 sendok sehari. Klien mengatakan jarang minum. Kemudian untuk DO-nya mukosa kering, kulit kering, kemudian berat badan 40. Untuk etiologinya sama, mulai dari hipertensi, kemudian kerusakan pembuluh darah, vasokontraksi, kemudian gangguan sirkulasi pembuluh darah sistemik, kemudian vasokontraksi, afterload meningkat, kemudian
timbul fatigue atau kelemahan, dari lemah timbul anoreksia. Untuk masalahnya sendiri yaitu ketidakseimbangan nutrisi, kurang dari kebutuhan tubuh. Untuk yang analisa data ketiga, klien mengatakan tidak tahu penyakitnya. Klien bertanya-tanya, kemudian klien sempat ke dukun. Untuk etiologinya hipertensi sama kerusakan vaskular pembuluh darah, kemudian penyumbatan pembuluh darah, kemudian vasokontraksi, penyumbatan pembuluh darah, penyumbatan pembuluh darah koroner, iskemik, kemudian nyeri, kurangnya paparan informasi, kemudian didapatkan defisiensi pengetahuan. Untuk analisa data yang keempat, klien mengatakan tidak nafsu. Klien mengatakan pandangan kabur, kemudian pernah jatuh, kemudian sendi terasa sakit. Untuk etiologinya sama, yaitu hipertensi, kemudian kerusakan pembuluh darah, penyumbatan pembuluh darah, penyumbatan ke pembuluh darah, vasokontraksi, kemudian gangguan sirkulasi pembuluh darah ke sistemik, vasokontraksi, afterload meningkat, kemudian menyebabkan fatigue, kemudian kelemahan anggota ekstremitas. Didapatkan problem atau analisa masalahnya resiko jatuh. Untuk intervensi yang pertama, untuk nyeri akut sendiri yang berhubungan dengan agen cedera biologis, untuk DS-nya tadi klien mengatakan mengeluh sakit 3 hari, sakit berdenyut-denyut, kemudian PQRST, nyeri dada berdenyut-denyut, kemudian di kepala nyeri skala 6 dan timingnya sewaktu-waktu. Untuk DO-nya tampak memegang kepala, vital sign-nya TD 160/90, kemudian nadi 87, respirasinya 20, kemudian suhunya 36,7 derajat Celcius. Untuk di NOx sendiri, yaitu yang pertama, tingkatkan kontrol nyeri. Yang pertama, setelah dilakukan tindakan keperawatan 1x24 jam, diharapkan nyeri dalam batas rentang normal dengan kriteria hasil ada 4. Yang pertama, keluhan nyeri, meringis, gelisah, kemudian sikap protektif awal 3, tujuan 5. Untuk indikatornya, yang pertama 1 meningkat, 2 cukup meningkat, 3 sedang, 4 cukup menurun, 5 menurun. Untuk intervensinya sendiri, yang pertama pertama jelaskan penyebab nyeri, kemudian ajarkan teknik non farmakologi untuk nyeri seperti teknik relaksasi. Kemudian yang ketiga, identifikasi penyebab nyeri, kemudian identifikasi penyebab nonverbal penyebab nyeri. Untuk diimplementasi sendiri, yang pertama menjelaskan penyebab dan pemicunya nyeri, kemudian mengajarkan teknik non farmakologi seperti teknik relaksasi napas dalam. Yang ketiga, identifikasi penyebab nyeri. Yang keempat, mengidentifikasi penyebab non farmakologi nyeri. Untuk evaluasi sendiri, yang pertama, klien mengatakan nyeri berkurang. Untuk objeknya keadaan umum baik, kompos mentis, skala nyeri berkurang ke 5. Kemudian untuk A-nya nyeri teratasi, intervensi dihentikan. Untuk intervensi kedua, dengan diagnosa ketidakseimbangan nutrisi, kurang dari kebutuhan tubuh. Untuk DS-nya mengatakan tidak nafsu makan, kemudian makan hanya 3 sendok per hari. Klien juga mengatakan jarang untuk minum air putih,
DO-nya mukosa kering, kulit kering, berat badan 40. Untuk NOK-nya sendiri yaitu status nutrisi, intake nutrisi. Ya, setelah dilakukan tindakan keperawatan 1 kali 24 jam diharapkan nutrisi membaik atau dalam rentang normal dengan kriteria hasil. Yang pertama, adanya peningkatan berat badan sesuai tujuan. Yang kedua, berat badan sesuai dengan tinggi. Yang ketiga, mampu mengidentifikasi kebutuhan nutrisi. Yang keempat, tidak ada tanda-tanda malnutrisi. Untuk awalnya 3, untuk tujuannya 5, dengan indikator 1 meningkat, 2 cukup meningkat, 3 sedang, 4 cukup menurun, 5 menurun. Untuk NIK-nya sendiri yaitu NIK-nya sendiri yang pertama itu anjurkan pasien untuk meningkatkan intake Fe atau zat besi. Yang kedua, anjurkan pasien meningkatkan protein C, beri substansi gula, anjurkan makan gula, kemudian yakinkan diet mengandung serat untuk mencegah konstipasi, berikan makanan sesuai dengan aturan, kemudian ajarkan bagaimana membuat catatan untuk makanan yang harus dimakan. Untuk implementasi sendiri, yang pertama menganjurkan pasien untuk meningkatkan intake zat besi atau itu Fe. Yang kedua, anjurkan pasien untuk meningkatkan vitamin C, makan vitamin C dan protein. Yang ketiga, memberikan substansi gula. Yang keempat, meyakinkan untuk diet yang mengandung serat supaya tidak terjadi konstipasi. Yang kelima, memberikan makanan yang sesuai dengan anjuran. Yang kelima, mengajarkan bagaimana mencatat makanan yang harus dimakan. Untuk evaluasi sendiri, klien mengatakan sudah mulai banyak makan. Untuk keadaan umum, gempos mentis, keadaan umumnya baik. BB, berat badan sedikit naik, kemudian nutrisi teratasi. Kemudian untuk P-nya intervensi dihentikan. Untuk intervensi ketiga yaitu diagnosa keperawatan defisiensi pengetahuan, DS-nya yang pertama, klien mengatakan tidak tahu penyakitnya, di keluarga juga tidak ada yang tidak tahu ada sakit yang sama. Kemudian klien terus bertanya, kemudian mengatakan sempat ke dukun. Untuk DO-nya itu tidak ada. Untuk NOK-nya yang pertama, knowledge, setelah dilakukan tindakan keperawatan 1 kali 24 jam setelah dilakukan tindakan, diharapkan pengetahuan klien dalam batas normal atau meningkat. Dengan kriteria hasil ada 4. Yang pertama, perilaku sesuai anjuran, fibrilasi dalam belajar, kemampuan menjelaskan, kemudian yang keempat, perilaku sesuai pengetahuan dengan indikator 1 meningkat, 2 cukup meningkat, 3 sedang, 4 cukup menurun, 5 menurun. Untuk NIK pengetahuan sendiri, yang pertama itu identifikasi kesiapan klien untuk menerima informasi, sediakan materi dan pendidikan kesehatan. Yang ketiga, memberikan kesempatan untuk bertanya. Yang kelima, ajarkan untuk perilaku hidup bersih sehat. Untuk implementasinya sendiri, yang pertama mengidentifikasi kesiapan pasien untuk menerima informasi. Yang kedua, menyediakan sumber informasi, media, materi, pendidikan kesehatan. Yang ketiga, memberikan kesempatan untuk bertanya. Yang kelima, mengajarkan perilaku hidup bersih dan sehat. Untuk S-nya
evaluasinya, klien mengatakan pengetahuan sedikit meningkat karena sudah diberitahu bahwa penyakitnya hipertensi, kemudian keadaan umum baik, kompos mentis, untuk GCS-nya kompos mentis, untuk A-nya defisiensi pengetahuan teratasi. Yang terakhir yaitu intervensi resiko jatuh. Resiko jatuh dengan DS, klien mengatakan pandangan kabur, kemudian kemudian pandangan kabur, kemudian nyeri sendi. Klien juga mengatakan berat. Kemudian untuk DO-nya tidak ada. Untuk NIC-nya sendiri itu tingkat jatuh setelah dilakukan tindakan keperawatan 1 kali 24 jam diharapkan resiko jatuh tidak ada, dengan kriteria hasil jatuh saat berjalan, jatuh saat di kamar mandi, jatuh saat berlari dari awal 3 ke tujuan 5. Untuk indikator pertama meningkat, cukup meningkat, sedang, cukup menurun, kemudian menurun. Untuk pencegahan jatuh sendiri yaitu dari NIC-nya, pertama mengidentifikasi faktor penyebab jatuh, yang kedua memonitor kemampuan untuk berpindah dari tempat tidur, yang ketiga menginstruksikan untuk menggunakan alat bantu, yang keempat menganjurkan pakai alas kaki yang tidak licin. Untuk implementasi sendiri yaitu pertama mengidentifikasi faktor penyebabnya jatuh, kemudian memonitor kemampuan berpindah dari tempat tidur, yang ketiga menginstruksikan untuk menggunakan alat bantu, yang keempat untuk mengajarkan menggunakan alas kaki yang tidak licin. Untuk evaluasi sendiri, klien mengatakan berjalan sudah baik karena sesuai anjuran memakai alas kaki yang tidak licin, kemudian pakai alat bantu. Kemudian untuk objeknya keadaan umum baik, postur tubuh membaik, kompos mentis. Kemudian untuk A-nya resiko jatuhnya teratasi, kemudian intervensi dihentikan. Mungkin itu saja yang bisa saya dapat sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.